Selamat malam, Oma Opa, Om Tante, Ibu Bapak, dan saudara-saudara. Selamat bertemu lagi dalam persekutuan doa malam ini. Mari bersama kita menaikkan pujian dari NKB 21, Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, bacaan Alkitab kita diambil dari Filipi pasal 4 ayat 4a. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dan renungan kita bertema Kristus sumber sukacitaku. Oma Opa, Om Tante, Ibu Bapak, orang biasanya bersukacita ketika sedang berada dalam situasi yang baik dan menyenangkan. Ketika keadaan berubah, seperti berada dalam masalah, kesulitan, atau keadaan yang gawat, dan situasi yang tidak menyenangkan, rasa sukacita itu pun raib seketika. Yang ada tinggal rasa sedih, muram, kecewa, marah, atau frustrasi. Saudara, Pak Royan punya konveksi baju bayi yang konsumennya ke seluruh Indonesia. Proyek terakhir yang dia kirim itu terjadi di awal Maret 2020. Tetapi tidak ada satupun yang membayarnya. Alasannya belum ada yang laku. Toko juga nggak buka karena pandemi. Tidak ada pembeli dan sebagainya. Setahun pandemi, konveksi benar-benar tutup dan karyawannya dirumahkan. Persoalannya sekarang, Pak Royan punya baby, 18 bulan usianya. Tidak mau menyerah, Pak Royan jadi tukang ojek online. Hari itu, dari pagi, Jakarta diguyur hujan. Hingga sore itu, Pak Royan mendapat 2 penumpang. Salah satunya seorang oma-oma yang minta diantar ke dokter, menunggunya ke apotik, dan ketika diantar kembali ke rumahnya, si oma hanya bisa membayarnya 32.500 dan Pak Royan menerimanya. Sesampai di rumah, istri Pak Royan, bosonya, sudah menunggu di teras rumah menggendong bayi mereka yang akan dibawa ke dokter. Bosonya bertanya, "Dapat berapa hari ini? Bisa bayar dokter dan beli obat, Pak?" Pak Royan membuka dompet dan memberikan semua isinya pada sang istrinya. Dihitung 77.500. Sebelum istrinya berbicara, Pak Royan mengatakan, "Nanti saya yang bilang sama dokter dan apotik, hutang dulu. Ayo naik." Setiap hari, Pak Royan dan keluarga makan bubur. Ketika ditanya, kenapa Bapak selalu gembira, optimis, semangat menghadapi kesulitan, Pak Royan menjawab, "Ini kesulitan yang harus diterima dan dihadapi. Saya tahu betul Tuhan sedang hadir memberi kekuatan sampai semua berlalu. Saya yakin semua ini akan berlalu. Tidak tahu kapan waktunya. Karena itu harus berjalan bersama Tuhan, Sang Empunya waktu." Lanjut Pak Royan, "Kenapa saya gembira? Karena ada istri, anak, dan orang-orang di sekitar saya. Coba saya sendiri di hutan, kan jadi sedih," katanya guyon. Saudara, Rasul Paulus menulis kitab Filipi ketika sedang berada di dalam penjara. Paulus mengalami perlakuan yang tidak adil, dijebloskan ke penjara
tanpa berbuat kejahatan. Sesungguhnya, Paulus punya alasan untuk kecewa, sedih, jengkel, protes, atau marah. Tetapi hal itu tidak dilakukannya karena Paulus tahu ini adalah konsekuensi yang harus diterima sebagai pemberita Injil. Penderitaan tidak menghalanginya untuk terus melayani Tuhan. Pertanyaan kita sekarang, apa hubungannya bertahan dalam penderitaan dengan sukacita? Menurut penelitian, jika orang gampang marah, cemas, takut, tertekan, maka otaknya segera mengeluarkan noradrenalin, yaitu hormon yang sangat beracun, yang dapat membuat kita mudah lelah, down, frustrasi, stres, sakit, dan cepat tua. Sebaliknya, jika seseorang menghadapi penderitaan, segala sesuatu yang tidak mengenakan dengan sikap positif, optimis, otaknya akan mengeluarkan hormon beta endorfin yang memperkuat daya tahan tubuh, menjaga sel otak tetap muda, melawan penuaan, menurunkan agresivitas dalam hubungannya dengan sesama, meningkatkan semangat, daya tahan tubuh, dan kreativitas diri. Jadi, Tuhan tahu persis bagian mana dari diri manusia yang harus dikembangkan ketika mengalami penderitaan. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan kita untuk selalu bersukacita. Saudara-saudara, kita bersukacita karena kita punya dasar yang kuat, yaitu janji firman-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara-saudara, jangan fokus pada besarnya masalah dan lamanya pandemi atau situasi yang ada di sekeliling kita. Melainkan, arahkan mata kita kepada Tuhan yang berjanji tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Jaminan Tuhan inilah yang memampukan kita untuk tetap bersukacita di situasi pandemi saat ini dan bersuka dalam segala keadaan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Tuhan, dalam harap kami memohon, beri kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang tengah berduka, yang ditinggalkan oleh almarhum Ibu Mulyani Sudartikana. Kami berdoa meminta Tuhan melimpahkan semangat bagi saudara-saudara kami yang tengah sakit, begitu juga keluarganya yang mendampingi. Kami mendoakan untuk Pak Kiki dan Cirahel, untuk Tante Tina Permana, Ibu Sari Gita Enggawati, Ibu Tris Karyadi, Ibu Sin Apin, Ibu Ana Tobing, Ibu Leli Hadrian, Ibu Win, Bapak Yo Ketong, Bapak Julius, Bapak Mulia Sitohang, Bapak Hadi Pratomo, Ibu Lim Aimoy, Ibu Trihana, dan banyak lagi saudara-saudara kami yang tengah terbaring sakit. Kami berdoa Tuhan, limpahkan semangat, kerajinan bagi anak cucu kami yang sedang ulangan umum. Kami meminta Tuhan memberi hikmat bagi pemerintah yang tengah mengupayakan pelaksanaan vaksinasi di seluruh negeri ini. Begitu juga pelaksanaan vaksinasi untuk anak-anak yang tengah direncanakan. Kami meminta Tuhan menolong saudara-saudara kami yang tengah mengalami bencana erupsi Gunung Semeru, mereka yang mengalami kebanjiran, mereka yang mengalami kebakaran. Tuhan, pertolongan-Mu menjadi andalan kami semua di tengah situasi ini, terlebih lagi juga dengan masalah pandemi. Bapa, di dalam nama-Mu, kami menyerahkan semua pergumulan, harapan, dan sukacita kami. Terpujilah nama-Mu, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, Om, Tante, dan saudara-saudara, demikianlah persekutuan doa malam pada hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.